Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di perkuliahan statistika dasar. Kali ini kita memasuki minggu keempat dan pembahasan kita kali ini akan membahas tentang peluang. Atau peluang ini merupakan bagian dari subpokok bahasan tentang teori probabilitas. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa saya sampaikan dulu untuk capaian pembelajaran submata kuliah di pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan teori probabilitas dengan benar. Isi pembahasan yang akan kita terima hari ini ya, antara lain bukan hari ini, di teori probabilitas sebenarnya, itu ada 4 secara garis besar, yaitu tentang pendahuluan dulu, jadi kita mengenal himpunan, eksperimen, ruang sampel, kejadian, dan peluang. Kemudian dilanjutkan dengan kita menghitung titik sampel, menggunakan permutasi dan kombinasi, lalu ada nanti probabilitas, peluang suatu kejadian, ya probabilitas atau peluang suatu kejadian dan analisis bias. Nah, tapi 2 bagian pertama itu yang akan kita bahas hari ini di video ini dan 2 sisanya akan kita bahas di video selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi kita mulai dulu dengan bagian pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini kita akan membahas tentang himpunan, eksperimen, ruang sampel, kejadian, dan peluang. Kita mulai dari himpunan terlebih dahulu. Jadi himpunan itu apa sih sebenarnya teman-teman? Sebenarnya sejak awal statistik, dasar yang kita bahas itu bukan sesuatu yang teman-teman, belum pernah tahu sebelumnya ya. Jadi ini hanya me-refresh kembali apa yang teman-teman sudah pelajari pada saat SMA dulu, pada saat sekolah dulu, tentang himpunan, tentang statistik, tentang menghitung rata-rata, median, modus, dan segala macamnya. Nah, di topik kali ini kita akan bahas tentang himpunan, kemudian permutasi dan kombinasi begitu ya, karena memang, melekat gitu untuk, topik bahasan di statistika dasar. Nah, himpunan kita kembali lagi, coba kita recall lagi, himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan dapat dibedakan. Jadi biasanya ada himpunan orang-orang yang suka, matematika, himpunan orang-orang yang suka statistik, atau seperti UKM misalkan ya di kampus. Nah, UKM itu kan himpunan ya sebenarnya. Jadi teman-teman yang suka, mmm, seni gitu, ikut di UKM tari misalkan seperti itu. Teman-teman yang suka basket ikut di UKM basket dan seterusnya, suka nyanyi ikut di paduan suara gitu dan seterusnya. Nah, itu adalah, adalah salah satu contoh himpunan di mana teman-teman ketika masuk ke himpunan-himpunan tersebut bisa kita definisikan dengan jelas ya dan dapat dibedakan, isinya tuh objek yang seperti apa, begitu. Kemudian biasanya di dalam matematika itu dilambangkan dengan kurung kurawal atau kurung yang keriting seperti ini. Dan biasanya, dinyatakan dalam huruf kapital untuk menentukan, mmm, namanya begitu ya, dalam penamaan matematikanya. Jadi A, B, C, dan seterusnya. Biasanya dalam huruf kapital. Oke, lalu, eee, biasanya juga di dalam himpunan itu menggunakan simbol matematika, elemen ini, elemen yang gambarnya seperti E ini untuk menunjukkan anggota himpunan atau elemen dari himpunan yang kita sedang bicarakan. Jadi misalnya, mmm, ada himpunan A ya, itu isinya 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Kemudian ada unsur I, indeksnya mungkin ya 1, 2, 3 sampai dengan K misalnya ya. Nah, I 1, 2, 3 dan sampai dengan K ini dia adalah elemen dari A. Jadi menunjukkan bahwa I yang nanti digunakan itu adalah nilai-nilai elemen yang ada di himpunan A. Jadi maksudnya elemen itu seperti itu. Harusnya teman-teman sebenarnya sudah tahu ya gitu. Jadi ini untuk recall kembali saja. Nah, sedangkan simbol sebaliknya jika
simbol elemen ini ada coretnya, maka dengan mudah kita bisa gambarkan bahwa itu simbol yang menyatakan non anggota himpunan yang sedang kita bicarakan. Jadi misalkan begini gitu ya gambarnya, maka ini non anggota himpunan A. Seperti itu. Jadi elemen ini menunjukkan elemen dari atau anggota dari himpunan ya. Nah, biasanya dalam statistik himpunan itu bisa juga dikenal sebagai populasi. Jadi iya, keseluruhan objek yang ada di dalam suatu himpunan yaitu dianggap sebagai suatu populasi begitu. Nah, setiap objek yang secara kolektif membentuk himpunan, setiap objeknya nih gitu, itu disebut elemen atau unsur atau anggota dari himpunan tersebut. Jadi maksudnya apa? Ya tadi, misalkan UKM deh ya, UKM tari gitu. UKM tari itu ada si A, si B, si C, D, dan seterusnya sejumlah anggota yang terdaftar di UKM tari. Nah, itu si A, B, C, D, dan seterusnya itu masing-masing merupakan anggota atau elemen atau unsur dari himpunan UKM tari gitu ya. Jadi setiap objeknya ini kita sebut dengan elemen. Oke, kita masuk sekarang ke macam-macam himpunan. Jadi himpunan itu istilah-istilahnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang paling umum adalah himpunan semesta. Artinya secara keseluruhan himpunan itu terdiri dari objek apa saja gitu ya. Jadi memuat seluruh objek yang dibicarakan gitu. Tanpa membagi-bagi lagi, tanpa mengelompokkan lagi. Nah, itu himpunan semesta. Jadi biasanya semua objek yang kita bicarakan itu dimasukkan ke dalam himpunan semesta yang dilambangkan dengan S atau U dalam matematika, atau T sebagai ruang sampel yang dibahas pada statistika gitu ya. Ya, jadi kalau teman-teman melambangkan S sebagai himpunan semesta, U sebagai himpunan semesta, atau T sebagai himpunan semesta atau ruang sampel, itu boleh aja. Yang mana aja bisa. Ya, intinya yang paling umum adalah notasinya ini. Kemudian ada lagi himpunan kosong. Jadi bukan berarti himpunan itu pasti ada isinya, tidak ya. Jadi ada juga himpunan kosong. Ya ibaratnya bisa digambarkan seperti salah satu UKM yang baru didirikan tapi tidak ada anggotanya sama sekali begitu ya. Nah, itu himpunan kosong. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Biasanya dilambangkan dengan kurung kurawal tadi yang menunjukkan isi himpunan tapi isinya kosong, atau dilambangkan dengan simbol nol seperti ini. Jadi lingkaran dicoret seperti ini. Yaitu menunjukkan himpunan kosong. Lalu ada lagi himpunan bagian. Himpunan bagian ini adalah himpunan yang menjadi himpunan lain, atau istilahnya adalah subset. Jadi himpunan bagian itu istilah lainnya adalah subset. Jadi kalau tadi kita bicara himpunan semesta, kan tadi saya sempat bilang himpunan semesta itu ya keseluruhan objek yang ada atau yang sedang kita bicarakan, belum dikelompokkan kembali menjadi karakteristik tertentu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya himpunan semesta ini di dalamnya sudah terbentuk kelompok-kelompok tertentu lagi, ya berarti kelompok-kelompok tersebut merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta. Nah, semacam itu. Jadi ada himpunan semesta nih dalam satu kotak ini begitu ya. Kemudian ada UKM tari misalkan, ada UKM basket atau apa seperti itu. Kemudian ada juga UKM misalkan basket dan bola gitu ya. Bisa juga overlapping seperti ini. Jadi bagian yang diarsir ini adalah orang-orang yang ikut di UKM basket maupun UKM bola kayak gitu. Nah, dari bulatan-bulatan kecil ini adalah himpunan bagian dari himpunan semestanya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi himpunan bagian disebut juga dengan subset. Untuk subset, lambangnya dinotasikan seperti ini. Oke. Nah, jadi
Kalau misalkan himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari B, maka setiap unsur himpunan A merupakan unsur dari himpunan B. Jadi orang-orang yang ada di himpunan UKM Tari, dia itu adalah sebenarnya semuanya itu adalah bagian dari himpunan semestanya. Ya, apa himpunan semestanya? Anggaplah mahasiswa UNER gitu. Jadi orang-orang yang ikut di himpunan UKM Tari itu merupakan bagian dari mahasiswa UNER gitu. Walaupun tidak semua, tapi ada sebagian begitu ya. Jadi orang yang masuk UKM UNER pasti merupakan anggota dari mahasiswa UKM Tari UNER, maaf. Pasti merupakan anggota dari Universitas Erlangga. Seperti itu. Nah, jika kita mau mengatakan bahwa unsur A merupakan himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, maka nanti dilambangkannya dengan A subset B. Seperti ini ya. Oke, kita masuk ke himpunan berikutnya. Himpunan berikutnya adalah himpunan komplement. Himpunan komplement ini adalah himpunan dari semua unsur yang tidak termasuk. Nah, kali ini yang tidak termasuk ke dalam himpunan yang diberikan. Jadi misalnya dilambangkan dengan A komplement, AC ini, atau A indeks, ya, atau A garis atas. Jadi notasinya bisa macam-macam. Mungkin nanti kita akan lebih sering pakai yang A indeks ini ya, A aksen ini gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk komplement itu adalah himpunan semua unsur yang tidak termasuk ke dalam himpunan yang diberikan. Jadi dia bukan anggota himpunan tari, dia bukan anggota basket, dia bukan anggota UKM bola, maka itulah yang disebut himpunan komplemennya. Gitu. Jadi sisa-sisa orang-orang yang tidak ikut UKM mana-mana itu adalah himpunan komplemennya. Gitu ya. Oke. Contoh, kita ambil contoh ya. Kalau misalkan kita memiliki suatu ruang sampel T, ruang sampel ini nanti simbolnya T gitu ya. Nanti kita akan bahas juga. Diketahui suatu ruang sampel berisi alat tulis seperti buku, penghapus, pensil, pulpen, penggaris, dan spidol. Ya, di sini ada 6 macam alat tulis. Maka kita bisa katakan himpunan bagian A itu misalnya beberapa bagian dari ruang sampelnya. Misalkan saya ambil himpunan bagian A itu adalah isinya penghapus, pulpen, dan penggaris. Dengan demikian kita bisa simbolkan A subset T. Ya, karena penghapus, pulpen, dan penggaris itu semuanya ada di ruang sampelnya. Nah, kemudian himpunan komplemennya yang mana? Himpunan komplemennya itu adalah yang ada di ruang sampel, tapi dia tidak termasuk di himpunan bagian A. Jadi nggak masuk ke himpunan manapun begitu. Maka isinya adalah buku, pensil, dan spidol. Itu untuk memberikan gambaran himpunan bagian dan himpunan komplement ya. Oke. Kemudian istilah berikutnya yang kita ingin sampaikan atau yang kita perlu pelajari adalah eksperimen. Jadi eksperimen ini apa? Eksperimen ini istilah yang sering juga dikenal dengan istilah percobaan. Kalau misalkan teman-teman sedang di laboratorium gitu ya, waktu SMA mungkin di lab kimia atau lab fisika melakukan berbagai percobaan, kemudian kalian mengidentifikasi setiap hasil percobaan tersebut. Nah, data-datanya kalian kumpulkan sebagai bentuk data mentah. Nah, itu data-data itu kalian kumpulkan sebagai data mentah. Nah, eksperimen itu adalah proses untuk menghasilkan data mentah tersebut. Jadi entah percobaannya kalian menyusun rangkaian listrik, atau di kimia mungkin kalian menciptakan larutan, begitu ya, disuruh mencampurkan larutan A dengan larutan B, kemudian memperhatikan perubahan warnanya, misalkan seperti itu. Nah, proses-proses itulah yang disebut dengan eksperimen atau percobaan, sehingga hasilnya yang kalian dapatkan nantinya itu dapat dijadikan sebagai data mentah. Nah, seperti itu ya. Jadi eksperimen bisa juga kita katakan sebagai aktivitas,
proses pengukuran, proses observasi dari suatu fenomena yang bervariasi output-nya. Ya, variasi seperti tadi, bisa jadi misalkan, untuk praktikum kimia kita memperhatikan output-nya adalah warna larutan yang dihasilkan, misalkan seperti itu. Sedangkan di rangkaian listrik, mungkin tegangan atau apanya yang mau kita lihat, seperti itu. Oke, jadi hasil output-nya bisa berbeda-beda. Intinya adalah aktivitas pengukurannya atau aktivitas observasinya yang menjadi, eee, eksperimen, begitu. Nah, di dalam eksperimen itu, kita melakukan beberapa kali upaya percobaan ya, yang dilakukan berulang kali sehingga hasil amatannya itu, bisa kita kumpulkan kembali menjadi data mentah nantinya untuk kita olah dengan statistik barangkali atau dengan, eee operasi matematika lainnya, tergantung kebutuhan, begitu. Nah, jadi, eksperimen itu ya nggak cuma satu kali gitu ya, karena datanya, pastinya atau umumnya data percobaan itu akan ada banyak. Jadi percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, supaya kita tahu, peluang kejadiannya atau, kecenderungan kejadiannya itu, tendensinya seperti apa gitu ya. Nah, dalam setiap kali percobaan, hasil pengamatannya itu kita bisa lihat dalam bentuk, bilangan atau hasil pengukuran maupun data kelompok. Data kelompok itu ya seperti tadi, misalnya warna larutannya nanti berubah jadi apa, warna merah kah, warna ungu kah, atau bening kah, gitu ya. Itu data kelompok, jadi bukan berupa bilangan atau hasil pengukuran sesuatu, tapi bisa juga berupa bilangan atau hasil pengukuran. Contohnya apa? Contohnya ini, mengukur tinggi badan anak, kemudian mengukur, misalkan ukuran produk, misalnya panjang sosis gitu ketika ketika kita mau menganalisa kecacatan. Jadi sosis itu panjangnya standarnya harus misalkan 15 senti gitu ya. Nah, setiap kali mesin memotong apakah benar 15 senti? Nah, jadi hasil pengamatannya itu yang dicatat. Nah, oke, kalau misalkan data kelompok selain tadi saya contohkan larutan kimia, bisa juga, 2 sisi mata uang logam gitu ya, 2 sisi mata uang logam. Ada yang sisi muka ini biasanya yang menunjukkan nominalnya kalau uang Indonesia, dan sisi belakang yang menunjukkan gambar yang lain, bisa gambar Garuda atau di uang 1.000 ini memberikan gambar angklung. Seperti itu, jadi kelompok, jadi muka atau belakang, seperti itu. Ya, ini contoh-contoh lainnya dan teman-teman bisa coba cari lagi di sekitar kita itu mana yang termasuk, eksperimen, yang menghasilkan bilangan, mana eksperimen yang menghasilkan data kelompok. Oke, istilah berikutnya adalah ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan statistik. Nah, itu tadi ya, yang ini hasil pengamatan yang kemudian menjadi data mentah. Nah, hasil pengamatan ini itu dikumpulkan, mmm, ke dalam ruang sampel. Tetapi, untuk ruang sampel ini konteksnya adalah semua hasil yang mungkin terjadi. Jadi segala kemungkinan entah itu kombinasinya, entah itu ya fenomena yang mungkin terjadi, semuanya dicatat atau dirangkum atau dikumpulkan menjadi satu dalam himpunan yang dinamakan ruang sampel. Ya, atau, seperti himpunan semestanya, atau seperti, populasinya, ya seperti itulah. Jadi intinya lebih ke semua hasil yang mungkin terjadi, ya yang saya highlight ini, semua hasil yang mungkin terjadi, itu dikumpulkan ke dalam satu himpunan yang dinamakan ruang sampel, atau disebut juga sebagai sample space, dan biasanya dinyatakan dalam simbol T, ya seperti contoh tadi yang di himpunan. Oke, kita ambil contoh 2 sisi uang logam ya. Dalam permukaan sebuah uang logam, jika kita lemparkan dan kita tangkap, itu misalkan di punggung tangan kita,
hanya ada 2 kemungkinan permukaan yang muncul. Nah ini, jadi berapa kemungkinan ini permukaan yang muncul? Nggak mungkin 3 ya kan, permukaan loh ya, bukan sisi gitu. Jadi hanya ada 2 permukaan yang muncul, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Itu. Jadi kemungkinan yang pasti terjadi di uang logam ketika dilempar dan ditangkap itu hanya 2, ini saja begitu. Atau contoh yang lain, dadu. Nah, dadu pada saat kita main monopoli ketika dilempar, gimana sih hasilnya? Kemungkinannya apa yang bisa muncul dari sebuah dadu? Nah, dari satu buah dadu yang dilemparkan, kemungkinan nilai yang muncul ya hanya 6 kemungkinan, yaitu dadu bertitik 1, bertitik 2, atau seterusnya sampai bertitik 6. Jadi ketika sebuah dadu dilemparkan 1 kali, kemungkinannya ada bisa dia 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Begitu. Nah, untuk kita tahu ruang sampel itu bisa terdiri dari apa saja, terutama kalau misalkan kombinasi, terutama jika eksperimennya atau percobaannya itu dilakukan tidak hanya sekali, misalkan dadunya tidak dilemparkan hanya sekali, tapi 2 kali, atau uang logamnya tidak hanya dilemparkan 1 kali, tapi 2 kali atau 3 kali, dan seterusnya. Supaya kita tahu kemungkinan-kemungkinan permukaannya, kemungkinan-kemungkinan hasil yang muncul itu seperti apa, kita bisa tetapkan ruang sampelnya, isinya, atau elemen dari ruang sampelnya dengan melakukan pembuatan diagram pohon. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya ya. Kita contohkan suatu percobaan. Misalkan saya melakukan suatu percobaan untuk melemparkan uang logam. Ya, pertama saya lemparkan uang logam. Pada saat pertama kali saya melemparkan uang logam, jika ketika saya tangkap hasilnya menghasilkan muka, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan prosedurnya adalah kita melempar logam itu lagi untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, kalau lemparan pertama logamnya menghasilkan belakang, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah melempar sebuah dadu. Ya, ini skenario percobaannya seperti itu. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa ruang sampel bisa kita catat dengan membentuk suatu diagram pohon, maka kita akan coba membuat diagram pohon untuk skenario percobaan ini. Oke, baik. Dari hasil yang pertama, ada 2 kemungkinan. Ada menghasilkan muka. Ketika menghasilkan muka, maka kita melempar logam lagi untuk yang kedua kalinya. Ada 2 kemungkinan juga, yaitu menghasilkan muka lagi atau menghasilkan belakang. Ya. Lalu jika hasil yang pertama menghasilkan belakang, kita lemparkan dadu. Melemparkan dadu itu ada 6 kemungkinan. Ya. Bisa dadunya bertitik 1, 2, atau seterusnya sampai titik 6 yang paling maksimal. Nah, setelah seperti ini, hasilnya ini dikumpulkan menjadi titik sampel, teman-teman. Jadi yang pertama itu muka, lemparan logam kedua menghasilkan muka, maka titik sampel yang pertama adalah MM, muka dan muka. Titik sampel yang kedua kemungkinannya adalah muka dan belakang, MB. Atau belakang kemudian dadu bernilai 1, B1. Belakang dadu bernilai 2, W2, dan seterusnya sampai B6. Ya. Nah, semua unsur, setiap unsur atau anggota dalam ruang sampel ini disebut dengan titik sampel. Jadi titik sampel ini merupakan unsur atau elemen dari ruang sampel. Ya, jadi ruang sampel itu berisi kumpulan titik sampel yang mewakili kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan atau eksperimen. Ini cara kita membentuk diagram pohon. Ya, saya rasa cukup mudah untuk dipahami. Jadi tergantung percobaannya, proseduralnya seperti apa dulu gitu ya, teman-teman, untuk bisa menghasilkan, membentuk diagram pohon dan menentukan titik-titik sampel dalam ruang sampel. Oke, maka ruang sampelnya untuk percobaan ini
itu terdiri dari MM, MB, B1, B2, B3, seterusnya sampai B6. Jadi ini dikumpulkan ke dalam ruang sampel. Oke, next kejadian. Next kejadian atau event. Nah, kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel, ya. Biasanya dia mewakili semua unsur yang terjadi dalam ruang sampel. Jadi, kalau tadi kita berbicara ruang sampel adalah berisi semua kemungkinan kejadian yang terjadi. Nah, tapi kenyataannya apa nih yang terjadi? Kenyataannya yang mana nih? Nah, dia kan berarti salah satu unsur dalam ruang sampel. Itu menjadi suatu kejadian nyatanya gitu. Nah, makanya kenapa kejadian dikatakan sebagai himpunan bagian dari ruang sampel. Karena apa yang terjadi ketika kita benar-benar melakukan percobaannya, itu merupakan salah satu kemungkinan dari banyak kemungkinan yang sudah disusun dalam ruang sampel. Gitu. Contoh, bila kita ingin mengetahui kejadian A, di mana nilai dari sebuah dadu yang kita lemparkan dapat dibagi 3. Oke, maka hal tersebut akan mungkin terjadi jika hasilnya merupakan unsur himpunan bagian dari ruang sampel T. Oke, yang perlu kita tentukan dulu adalah kira-kira ruang sampel T untuk percobaan ini itu apa? Apa saja? Kemungkinan-kemungkinan titik sampelnya apa saja? Maka karena di sini percobaannya adalah melempar sebuah dadu ya, maka ruang sampelnya pasti hanya antara 1 sampai 6. Oke. Lalu nilai kita pengen tahu berapa kemungkinan kejadian A bernilai kejadian A itu nilai dadunya dapat dibagi 3. Dari ruang sampel ini kita cek kira-kira mana sih yang memungkinkan untuk dibagi 3. Ya, yang mungkin untuk dibagi 3 adalah nilai 3 dan nilai 6. Oke, maka kejadian yang mungkin untuk nilai dari sebuah dadu yang kita lemparkan bisa dibagi 3, itu hanya 2 kemungkinan. Hanya 2 kejadian, yaitu ketika dadunya menghasilkan nilai 3 atau dadunya menghasilkan nilai 6. Oke, jadi inilah kejadian yang mungkin terjadi sebagai bagian dari ruang sampel untuk kejadian yang ingin kita ketahui bahwa nilai lemparan dadunya itu kita bisa bagi 3. Kita belum berbicara probabilitas di sini, tapi kita berbicara istilah-istilahnya dulu. Kita membedakan istilahnya dulu ya. Oke. Jadi kejadiannya adalah kejadian ketika keluar angka 3 dari dadu atau keluar angka 6 dari dadu. Gitu. Jadi ini adalah kejadian, himpunan kejadiannya. Nah, kalau himpunan kejadiannya seperti ini, maka kejadian komplemennya adalah apa? Kejadian komplemennya adalah yang tidak termasuk pada himpunan kejadian A, yaitu 1, 2, 4, dan 6. Ya, nanti komplemen ya, gitu kita kembali lagi ke komplemen. Jadi himpunan dan himpunan komplemen, karena kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel, maka bukan tidak mungkin kejadian ini memiliki juga komplemennya. Oke, macam-macam kejadian ini ada sekali lagi komplement. Jadi komplement seluruh elemen ruang sampel yang tidak termasuk dalam kejadian amatan. Oke, notasinya aksen. Artinya seluruh elemen dalam ruang sampel yang tidak masuk dalam kejadian A. Lalu ada istilah irisan atau intersection. Irisan atau intersection ini merupakan beberapa kejadian yang dinyatakan beririsan jika terdapat elemen yang sama pada kejadian-kejadian tersebut. Jadi misalkan tadi kejadian nilai dadu yang bisa dibagi 3, kan kejadian A ya. Kemudian kita bikin lagi, kita lakukan percobaan lagi untuk melihat kejadian B. Misalkan kejadian B bisa dibagi 2, misalkan seperti itu. Nah, apakah ada irisan dari
dari kejadian A dan kejadian B gitu. Kalau ada elemen yang sama antara kejadian A dengan kejadian B, maka itu disebut dengan intersection atau irisan. Notasinya adalah A intersection B, seperti ini. Ya, yang tanda ke bawah, lengkungan ke bawah ini, atau biasanya dulu kalau saya dianggapnya dan, ngikutin ini, ada N-nya gitu ya, dan. Jadi beririsan, dia jadi ada di A dan di B gitu, ya. Atau bisa diinterpretasikan sebagai kejadian A beririsan dengan kejadian B. Ya, oke. Kemudian kejadian terpisah. Kejadian terpisah adalah kejadian-kejadian yang tidak memiliki elemen yang sama. Artinya tidak ada yang beririsan. Maka notasinya adalah A intersection B sama dengan kosong. Ya, sama dengan himpunan kosong. Berarti artinya apa? Tidak ada kejadian A dan kejadian B yang memiliki elemen yang sama, sehingga kejadian A dan kejadian B menjadi suatu kejadian yang bersifat terpisah. Itu tidak ada kaitannya satu sama lain. Oke, lalu yang terakhir adalah kejadian gabungan atau union. Kejadian gabungan adalah kejadian yang mengandung semua unsur dari beberapa kejadian yang ada. Mengandung semua unsur dari beberapa kejadian yang ada. Artinya apa? Gabungan, union, ya, notasinya kayak U, ya anggap aja union gitu, gabungan gitu, ada unsur U-nya begitu ya. Jadi A union B merupakan gabungan seluruh elemen kejadian A dan kejadian B. Gabungin aja gitu. Itu namanya juga gabungan ya. Jadi digabung aja itu menjadi satu himpunan gabungan atau himpunan kejadian gabungan antara A dengan B. Kemudian peluang. Peluang ini sebenarnya lebih ke arah melihat nilai antara 0 dan 1 yang menggambarkan peluang suatu kejadian akan terjadi. Peluang ya, probabilitas begitu. Jadi biasanya nilainya kan berapa persen kemungkinan kejadian A bisa terjadi, berapa persen kemungkinan kejadian B bisa terjadi pada percobaan ini ya. Nah, peluang dikenal juga sebagai probabilitas. Nah, biasanya probabilitas itu memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan 100%. Gitu. Oke. Nah, tapi untuk pembahasan mengenai probabilitas, ini akan kita bahas pada materi selanjutnya yang lebih spesifik mengenai teori probabilitas. Di sini kita hanya membahas tentang peluang dan cara menghitung peluang dalam artian permutasi, kombinasi, dan segala macamnya. Lebih ke arah sana. Nanti untuk yang peluang kita akan bahas di materi berikutnya. Oke, selain kita mengenal istilah-istilah yang tadi, kita coba untuk menghitung titik sampel. Jadi teman-teman, kalau tadi kita kita sempat bahas bahwa ruang sampel itu titik sampelnya bisa kita tentukan atau kita bisa catat dengan membuat suatu diagram pohon. Itu memungkinkan memang, tetapi ketika mungkin kombinasi percobaannya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu rumit begitu ya, maka masih memungkinkan untuk kita membuat diagram pohon dan menentukan titik sampelnya untuk membentuk suatu ruang sampel. Tetapi ketika misalkan banyak sekali angkanya, angka suatu percobaannya banyak yang akan kita eksplorasi, akan sedikit sulit untuk kita menentukan berapa banyak sih kemungkinan yang terjadi gitu. Walaupun pada akhirnya menghitung titik sampel ini juga kita akan sulit untuk memastikan semua kemungkinan kejadian yang bisa terjadi begitu. Tetapi setidaknya dalam menghitung titik sampel kita bisa tahu kira-kira ada berapa cara kita yang mungkin terjadi pada percobaan yang akan kita lakukan. Lebih ke jumlahnya, makanya di sini topiknya lebih ke menghitung titik sampel. Nanti di menghitung titik sampel akan ada permutasi dan kombinasi yang kita akan coba bahas sedikit-sedikit, oke? Oke, kita masuk dulu ke menghitung titik sampel. Jadi peluang itu dapat diselesaikan dengan mengetahui jumlah titik atau pilihan dalam ruang sampel tanpa membuat daftar elemennya.
Oke, di menghitung titik sampel. Kita bisa menghitung, berapa banyak pilihan tanpa membuat daftar elemennya. Karena, pada akhirnya kan nanti, kita menghitung probabilitas juga tidak serta-merta selalu harus menunjukkan semua kemungkinannya seperti apa, tapi lebih ke probabilitas kemungkinan suatu kejadian terjadi aja, itu yang dihitung. Oke, jadi kita perlu menghitung titik sampel tanpa harus selalu membuat daftar elemennya. Oke. Biasanya, menghitung titik sampel ini seperti yang saya bilang tadi, untuk hal-hal yang lebih rumit, misalkan gabungan 2 atau lebih operasi yang sama dalam satu kejadian. Misalkan kayak tadi, melempar melempar, 2 logam bersamaan, begitu. Atau melempar 2 dadu bersamaan, atau lebih, bahkan 3 dadu, 4 dadu, dan seterusnya. Jadi untuk, 2 atau lebih operasi yang sama dalam satu kejadian. Atau gabungan 2 atau lebih operasi yang beda dalam satu kejadian. Jadi maksudnya, saya lempar satu logam dan satu buah dadu dalam satu kali kejadian, misalkan seperti itu. Atau, ya dalam satu kali pengamatan seperti itu ya. Atau gabungan 2 atau lebih operasi di mana operasi satu merupakan percabangan cara dari operasi yang lain. Yaitu tadi misalkan yang pertama kita lempar logam, kalau logamnya bernilai muka, menghasilkan muka, maka kita lempar lagi logam untuk yang kedua kalinya. Atau tapi sebaliknya kalau misalkan logam pertama menunjukkan belakang, maka kita lempar dadu. Ini adalah operasi percabangan dari operasi yang lain begitu. Oke. Jadi hal-hal yang lebih, rumit, untuk kita hitung titik sampelnya atau kemungkinan semua kejadian yang mungkin, itu, kita solusikan caranya dengan menghitung titik sampel. Ya, biasanya dasar yang digunakan adalah aturan perkalian. Nah, di dalam aturan perkalian ini maksudnya seperti apa sih? Jadi konsepnya adalah bila suatu operasi dapat dilakukan dengan n cara, dan untuk setiap cara tersebut dapat dilakukan n2 cara, maka kedua operasi tersebut dapat dikerjakan bersama-sama dengan n1 kali n2 cara. Oke, jadi titik sampel untuk aturan perkalian, menghitung titik sampel untuk dalam aturan perkalian ini adalah hanya mengalihkan berapa banyak cara dari masing-masing operasi yang kita lakukan dalam percobaan kita. Hanya mengalihkannya saja. Oke, kalau masih bingung, mari kita lihat contoh berikut ya. Berapa banyak titik sampel dalam ruang sampel jika sepasang dadu dilemparkan satu kali? Oke. Sepasang ya, sepasang dadu, berarti dadunya ada 2. Seperti ini, ada 2. Dilemparkan satu kali bersamaan, maka dadu pertama yang dapat menghasilkan salah satu dari 6 kemungkinan posisi, betul ya? Dia bisa bernilai 1 sampai 6. Jadi N1-nya caranya adalah ada 6. 6 cara atau 6 posisi atau 6 nilai yang mungkin dihasilkan dari satu buah dadu. Oke. Nah, setiap posisi yang dihasilkan tersebut, maka kita juga bisa melihat dadu kedua juga dapat menghasilkan 6 kemungkinan posisi yang sama, yang juga sama seperti dadu pertama. Gitu. Jadi, N dadu yang kedua itu juga 6 posisi. Sehingga, kalau 2 dadu dilemparkan secara sekaligus, kalau 2 dadu tersebut dilemparkan, maka kemungkinan cara yang dapat dihasilkan atau kemungkinan posisi yang dapat dihasilkan itu adalah N1 kali N2, yaitu ada 36 kemungkinan posisi atau cara untuk menjadi ruang sampelnya dari sepasang dadu yang dilemparkan. Seperti itu. Jadi dadu ya, karena sepasang dadu, jadi dua-duanya dadu. Nah sekarang ruang sampelnya satu dadu itu seperti apa, dan ruang sampelnya dadu yang satu lagi itu seperti apa. Tinggal kita gabungkan saja. Oke. Kemudian itu cara aturan perkalian ya, kalau ceritanya sesederhana itu. Oke, sekarang kita masuk ke permutasi. Dalam permutasi kita
mengenal sebenarnya ya sebelumnya bahwa suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Nah, di permutasi ini urutan diperhatikan. Maka ketika kita sebut kemungkinannya adalah A, B, itu tidak sama dengan B, A. Jadi kita memperhatikan urutan ya. Oke, jadi susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Permutasi juga dikenal sebagai suatu penyusunan atau pengaturan beberapa objek ke dalam suatu urutan tertentu. Ya, pokoknya biasanya urutan-urutan, susunan-susunan gitu, biasanya permutasi. Oke, beberapa contoh penggunaannya antara lain, misalkan kita menginginkan ruang sampel yang unsurnya terdiri dari semua urutan atau susunan yang mungkin dari sekelompok benda. Contoh, kita pengen mengetahui banyaknya susunan yang mungkin jika 6 orang didudukkan mengelilingi satu meja. Siapa aja sih yang harus duduk di kursi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima untuk dikatakan sebagai satu kemungkinan seperti itu. Kemudian untuk misalkan kita mau menyusun atau mengatur 4 huruf dari 6 huruf pertama dalam abjad. Ya, 4 huruf dari 6 huruf pertama dalam abjad. Jadi A, B, C, D, E, F. Nah, kita mau ngatur 4 huruf dari 6 ini. Itu ada berapa cara yang bisa dihasilkan. Tuh, ini termasuk salah satu contoh yang sebagian. Oke. Nah, banyaknya permutasi itu nanti bisa bergantung pada ukuran kelompok asalnya. Kemudian banyaknya objek yang dipilih dari kelompok tersebut. Ukuran kelompok asalnya itu ya, misalkan kasusnya ini ya 6 orang. Nah, kelompok asalnya ada berapa ya? Ada 6 ini gitu yang dibicarakan. Kecuali misalkan banyaknya susunan yang mungkin untuk 6 orang didudukkan mengelilingi satu meja dari 10 orang dalam satu tim misalnya. Ya, itu beda lagi, berarti ukuran kelompok asalnya adalah 10. Atau ini deh contohnya, mengatur 4 huruf dari 6 huruf pertama. Ukuran kelompok asalnya berapa? 6 huruf gitu. Kita hanya mau mengatur 4 huruf gitu. Ini juga sama, ada 10 anggota tim, tapi kita mau mengatur 6 orang aja untuk duduk mengelilingi suatu meja. Nah, itu kan bisa siapa saja. Dan urutannya seperti apa kan bisa berbeda-beda gitu. Nah, banyaknya objek yang dipilih dari kelompok itu ya ini, 4 hurufnya atau 6 orangnya. Seperti itu. Jadi jumlah itu mempengaruhi nanti banyaknya permutasi yang mungkin terjadi. Oke. Rumus-rumus permutasi itu ada beda-beda ya. Secara umum ada 4 yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah permutasi dari n objek seluruhnya. Jadi saya mau mendudukkan saya mau antri misalkan, antri ke kasir begitu. Antri kasir itu kemungkinannya seperti apa? Dari 6 orang ini kemungkinannya siapa, urutannya seperti apa? Misalkan kasirnya cuma 1 begitu. Urutannya seperti apa? Nah, maka dari 6 orang itu, maka kira-kira urutan yang paling memungkinkan kalau semuanya saya putar-putar sedemikian rupa untuk antri di depan kasir, itu ada berapa banyak kemungkinan, gitu. Misalkan, ini ya contoh yang pertama, banyak permutasi dari 4 huruf A, B, C, dan D adalah, jadi maksudnya adalah A, B, C, dan D ini kalau kita putar-putar urutannya itu ada berapa cara. Bisa A, B, C, D, bisa A, B, D, C, bisa A, C, B, D, dan seterusnya. Itu totalnya ada berapa cara gitu. Nah, kita bisa pakai rumus permutasi yang pertama ini, yaitu yang paling standar adalah N faktorial. Jadi kalau ada 4 huruf, maka permutasinya adalah 4 faktorial. Maka ada 24 cara untuk menyusun 4 huruf ini. Gitu. Ya, kemudian contoh yang berikutnya adalah ada berapa banyak permutasi yang bisa dibuat untuk menyusun buku-buku berikut. Ada 4 jenis novel, 2 jenis majalah, 3 jenis buku pengetahuan. Jika semua buku nanti disusun dalam satu rak buku perpustakaan. Nah, ini ada konsep permutasi yang menggunakan rumus ini ya, tapi ada juga konsep yang kita sempat bahas di cara menghitung tik-tik sampel di page 15.
ada ini, aturan perkalian. Jadi, operasi pertama ada berapa cara, operasi kedua ada berapa cara, ya kan? Tapi untuk tahu kalau kedua operasi tersebut dilakukan bersama-sama, maka hasilnya adalah N1 kali N2 cara. Ini juga sama. Jadi, kita punya 4 jenis novel, buku novel. Cara menyusun 4 jenis buku novel ini ada berapa kemungkinan kan dia punya sendiri ya. 2 jenis majalah disusunnya juga ada cara sendiri. Ada berapa cara sendiri. 3 jenis buku pengetahuan kalau disusun ada sekian cara tersendiri. Nah, jadi caranya adalah kita masing-masing menghitung permutasinya dulu. 4 jenis novel itu kemungkinan disusunnya dengan berapa cara? Ada 24 cara. Kemudian 2 jenis majalah, kemungkinannya disusun dengan berapa cara? 2 cara. Ya, buku pertama lalu buku kedua, atau buku kedua lalu buku pertama ya. Seperti itu. 3 jenis buku pengetahuan dapat disusun berapa cara? Kita hitung permutasinya masing-masing. Baru nanti kita kalikan satu sama lain. Oh ya, sebelumnya belum selesai sampai dengan mengalikan ini saja, ya. Tetapi ada juga kita urutannya mau novel dulu, majalah dulu, atau buku pengetahuan dulu. Nah, ini ada 3 jenis buku yang juga susunannya, urutannya bisa beda-beda. Ada berapa cara? Ada 6 cara. Jadi permutasi 3 diambil 3. Oke, jadi berapa kemungkinan semua buku disusun di dalam rak buku? Ada 4 faktorial dikali 2 faktorial kali 3 faktorial dan kali 3 faktorial untuk jenis bukunya. Oke, itu sama dengan 24 dikali 2 dikali 6 dikali 6 lagi. Hasilnya ada 1728 cara. Oke, seperti itu. Cara yang pertama atau permutasi dari N objek seluruhnya untuk beberapa kasus. Contoh. Oke. Nah, yang kedua itu adalah permutasi sebanyak R sekaligus dari N objek. Jadi kita mengambil R objek dari sejumlah N objek. Oke, contohnya 10 jenis buah dalam keranjang. Kita ambil 2 buah untuk membuat minuman jus. Oke. Berapa banyak titik sampel yang ada dalam ruang sampel nantinya. Jadi, berapa kemungkinannya untuk kita bisa mengambil 2 buah untuk membuat jus dari 10 jenis buah ini. Maka rumusnya adalah permutasi N diambil R. Oke. N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke, maka N-nya di sini adalah 10, R-nya di sini adalah 2. Maka 10 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial. Hasilnya adalah 90 cara. Teman-teman paham ya faktorial, nggak lupakan ya. Oke. Jadi ada 90 cara untuk mengambil 2 buah itu apa saja sih yang mungkin dari 10 jenis buah ini. Oke. Jadi titik sampelnya ada sebanyak 90 untuk menjadi ruang sampel T. Contoh yang lain, dalam suatu organisasi akan diadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk posisi tersebut jika ada 5 orang kandidat? Oke, sekarang ada 5 orang kandidat sebagai N-nya ya. Lalu posisinya ada berapa? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 3. Maka permutasi 5 diambil 3 adalah 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Sama dengan 60 cara. Jadi ada 60 kemungkinan siapa yang menjadi ketua, siapa menjadi sekretaris dan bendahara, dan seterusnya. Jadi ada 60 kemungkinan. Rumus permutasi yang ketiga adalah permutasi N objek berbeda yang disusun melingkar. Ada rumusnya sendiri, yaitu N-1 faktorial. Oke. Dari kondisi ini contohnya adalah misalkan sebuah kelompok belajar berisikan 6 orang mahasiswa yang duduk di meja bundar. Berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatur posisi duduk mereka? Oke, maka caranya adalah
N min 1, 6 min 1, sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial hasilnya adalah 120 cara. Seperti ini salah satu contohnya untuk rumus permutasi yang ketiga. Bagaimana dengan rumus permutasi yang keempat? Untuk rumus permutasi yang keempat adalah permutasi n objek berbeda. Oke. Jika sejumlah Ni merupakan jenis N1 ya. Ini N1 merupakan jenis pertama, kemudian N2 merupakan jenis yang kedua. Jadi jumlahnya ada berapa nih untuk jenis yang kedua sampai dengan sejumlah NK untuk jenis ke K. Jadi ada N objek secara keseluruhan, berapa yang termasuk jenis A, berapa yang termasuk jenis B, berapa termasuk jenis C. Oke. Nah, kombinasi semuanya itu bisa dilakukan dengan menghitung N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Oke, contohnya, misalkan saya punya 10 buah lampu taman berwarna-warni untuk taman belakang kampus, ya. 3 di antaranya berwarna biru, 5 di antaranya berwarna kuning, dan 2 di antaranya berwarna hijau. Berapa banyak kemungkinan susunan lampu yang bisa dilakukan untuk taman tersebut? Oke, di sini berarti N-nya adalah 10, ya. N1-nya 3 untuk warna biru. N2-nya 5 untuk warna kuning. N3-nya 2 untuk warna hijau. Oke, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, maka permutasinya adalah 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah sebanyak 2.520 cara yang bisa dilakukan untuk nyusun lampu-lampu itu di taman belakang. Oke, itu jumlah titik sampelnya. Sekarang tentukan berapa permutasi dari kata catat. Oke. Di sini ya, cek lagi bahwa permutasi n objek berbeda. Oke, objeknya di sini yang berbeda ada apa? Ada C, ada A, ada T. Oke. Nah, sekarang N-nya, keseluruhan objeknya ada berapa? Ada 5 huruf. Ya, N sama dengan 5. N1-nya, yang C, untuk huruf C, ada berapa? Ada 1. Huruf A, ada berapa? Ada 2. T, ada berapa? Ada 2 juga. Oke, jadi kita dapat nilai N, N1, N2, dan N3. Maka permutasi atau jumlah titik sampelnya ada berapa? 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah ada 30 cara. Gitu, untuk rearrange lagi kata catat ini menjadi kata-kata yang lain gitu. Ada 30 cara. Baik. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Kombinasi ini adalah suatu penyusunan beberapa objek tanpa memperhatikan urutan objek tersebut. Jadi misalkan objek diurutkan A, B, itu ya sama saja dengan BA. Nah, biasanya yang paling gampang mungkin seperti misalkan ada 5 orang mau dimasukkan ke dalam suatu ruangan begitu. Nah, 5 orang ini A, B maupun BA kalau masuk ke dalam ruangan ini kan ya orangnya itu aja gitu, sama aja gitu. Jadi itu dianggap satu. Maksudnya itu dianggap satu kemungkinan. Nah, itu ya kombinasi tidak memperhatikan urutan itu maksudnya seperti itu. Nah, atau di kombinasi ini biasanya adalah banyaknya cara memilih R objek sekaligus dari sejumlah N objek tanpa memodelkan urutannya. Itu tadi, misalkan ada satu ruangan, ada 5 orang, ya. 5 orang ini mau dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Siapa yang mau dipilih R objeknya untuk bisa masuk ke dalam ruangan itu? Nggak peduli siapa yang duluan masuk, pokoknya siapa yang dipilih untuk masuk ke dalam ruangan itu. Nah, biasanya kita menggunakan kombinasi kalau seperti itu. Oke, rumus kombinasi basic sepertinya di matematika ya. Kombinasi N diambil R adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Oke, ada sekian cara.
Contohnya, misalkan dalam satu komunitas olimpiade misalnya, kita punya 4 orang kimiawan, 3 orang fisikawan, dan 2 orang matematikawan. Kita coba cari banyaknya kelompok yang bisa dibentuk berisi 4 orang yang masing-masing anggotanya terdiri dari 2 orang kimiawan, 1 orang fisikawan, dan 1 orang matematikawan. Ada berapa kemungkinan sih? Oke. Jadi dalam satu kelompok situ, pokoknya kan fisikawan atau kekimiawan atau matematikawan begitu ya. Masalahnya di di kekimiawan ada A, B, C, D, terserah mau mau A yang masuk, B yang masuk, C yang masuk, itu menjadi bisa saja. Pokoknya jumlahnya adalah sesuai dengan requirement yang diminta. Ya. Oke, berarti kita pakai rumus kombinasi. Rumus kombinasi di mana N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Jadi di sini ada, oke, ini kita pakai cara yang seperti di page 15 ya, yang menghitung titik sampel. Di mana kalau satu operasi ada N satu kemungkinan cara, operasi kedua ada N dua kemungkinan cara, begitu ya. Nah, ini sama. Jadi dari 4 orang kimiawan mau diambil 2 ini kemungkinannya siapa aja? Ya, bisa AB, bisa AB atau BA sama ya, bisa BC atau CB gitu ya, sama semua. Nah, tapi kita hitung dengan kombinasi. Oke, jadi kombinasi fisikawan dulu ya. Fisikawan kita butuhnya 1. Kombinasi fisikawan dari 3 diambil 1 adalah kemungkinannya 3. 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 3 min 1 faktorial. Ini R ya. R faktorial, N min R faktorial. Kemudian kimiawan. Ada berapa kemungkinan? Kimiawan diambil 2 dari 4. Berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan. Matematikawan diambil 1 dari 2. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Oke, lagi-lagi karena urutan tidak diperhatikan ya. Karena urutan tidak diperhatikan maka kita tidak perlu menghitung kombinasi atau susunan urutan mau fisikawan dulu, kimiawan dulu, atau matematikawan dulu. Nggak ada urutan itu. Jadi kita bisa langsung hitung kemungkinan. Oh, ini salah, saya masih belum ganti. Jadi kemungkinan fisikawan, kimiawan, matematikawan ini berada dalam satu kelompok, itu ada 48 cara. Siapa saja yang masuk ke dalam kelompok-kelompok, itu ada 48 kombinasi. Seperti itu. Ya, jadi kita mengalihkan hasil dari kombinasi fisikawan, kombinasi kimiawan, dan kombinasi matematikawan. Gitu. Jadi 3 kali 6 kali 2. Oh, oke, 36 cara ya, sorry ini. 3 kali 6, 18, 18 kali 2, iya, 36. Bukan 48, 36 cara. Oke. Lalu bagaimana sih hubungan antara kombinasi dan permutasi? Hubungannya adalah ini rumusnya. Jadi ketika kita mau mencari permutasi tapi sudah diketahui kombinasinya, misalkan kita tinggal kalikan dengan R faktorial. Atau sebaliknya, kita mau mencari kombinasi tetapi sudah diketahui permutasinya, maka kita tinggal bagi dengan permutasinya dengan R faktorial. Hubungannya seperti itu. Jadi misalkan tentukan nilai permutasi P4 diambil 3 dan C4 diambil 3. Kita hitung salah satu cara dengan salah satu rumus begitu ya. Misalkan kita dulukan P permutasinya dulu. Maka kita bisa pakai rumus R faktorial dikali kombinasi N diambil R. Kombinasi N diambil R itu rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Hasilnya 24. Kemudian begitu kita mencari kombinasi, dengan rumus yang ini, kita bisa masukkan P
permutasinya hasil dari sebelumnya masukin aja, atau mau pakai rumus permutasi lagi ya boleh juga, dibagi dengan R faktorial. Oke, hasilnya adalah 4. Ini hubungan antara kombinasi dan permutasi kalau digambarkan dalam suatu rumus. Oke. Kemudian ada lagi, sebelum kita akhiri ya, yang terakhir adalah penyekatan atau partitioning. Jadi penyekatan atau partitioning ini adalah melakukan penempatan tanpa memperhatikan urutan n objek dalam R cell atau R ruang atau R sekat begitu. Jadi kita mau menempatkan objek-objek ke dalam beberapa tempat. Ya, penyekatan partition. Kita mau membagi-bagi. Oke. Jadi partition, division gitu, breakdown, splitting ya. Intinya kita mau membagi sekian orang ke dalam suatu ruangan misalnya seperti itu. Nah, syaratnya adalah tidak ada irisan antar R cell dan gabungan R cell adalah total himpunan M objek. Jadi tidak ada yang saling intersection. Ya namanya sekat ya sudah. Ada di ruangan 1, ada di ruangan 2, nggak ada yang berada di keduanya. Nggak ada. Nggak ada gitu ya. Jadi syaratnya tidak ada irisan antar selnya atau antar ruangannya. Kemudian gabungan dari sel-sel tersebut menghasilkan N total objek yang diamati ya, atau N total objek yang originally kita punya begitu. Rumusnya adalah seperti ini, sejumlah N objek, kemudian N1, N2, N3 sampai NR ini itu adalah ada berapa kapasitas dari masing-masing selnya gitu. Jadi misalnya kita punya R sel ya, atau R ruang, ada 3 ruang gitu. Berarti kapasitas ruang pertama berapa, kapasitas ruang kedua berapa, kapasitas ruang ketiga berapa. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi untuk tahu berapa kemungkinannya, itu kita bisa pakai rumus N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial sampai dengan NR faktorial. Ya, dan jumlah gabungan R cell-nya merupakan total himpunan N objek. Oke. Contoh di sini, ada berapa banyak alternatif yang mungkin dibuat untuk menampung 7 orang atlet bulu tangkis Indonesia di suatu asrama yang memiliki 3 buah kamar. Oke, R-nya ada 3 ya, R cell. Berarti R-nya ada 3. N objeknya adalah 7. Oke. Nah, dari 3 kamar tersebut, 1 kamar kapasitasnya 3 tempat tidur atau 3 orang dan 2 lainnya 2 tempat tidur. Oke. Jadi kita bisa, oke ini belum diganti, ini 7. Jadi kita bisa cek, bisa catat di sini N sama dengan 7, N1 sama dengan 3 untuk kamar yang pertama, N2 sama dengan 2 untuk kamar yang kedua, dan N3 sama dengan 2 untuk kamar yang ketiga. Maka kita masukkan ke dalam rumus, N ini adalah 7, N1-nya 3, N2-nya 2, N3-nya 2. Oke, kita hitung, maka, sorry ini 7 faktorial, masih banyak typo ya. Ini 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 3 faktorial, kali 2 faktorial, kali 2 faktorial. Maka ada sebanyak 210 cara. Let's see. 7 faktorial adalah 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dibagi 3 faktorial itu kan 3 kali 2, 6 ya. 2 faktorial kan 2 kali 1. 2 faktorial kali 2 kali 1, oke. Ini coret. Ini coret ke sini 2. Ini coret ke sini habis. 2 kali 5, 10, kali 3, 30, kali 7, 210. Oke, benar. Ya, jadi ada 210 cara untuk mempartisi atlet-atlet tersebut, mengalokasikan atlet-atlet tersebut ke dalam kamar-kamar asrama ini. Seperti itu. Oke, ya kira-kira itu materi untuk hari ini tentang peluang atau tentang
lebih ke arah pengenalan dasar sebelum kita masuk ke teori probabilitas. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dan di forum diskusi yang ada di Hebat e-Learning. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penjelasan saya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.